Dari Jalan MCG 41 Yogyakarta 11,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat malam Star Lovers. Hai, apa kabar Anda malam hari ini? Senang banget Iwan Agassi temani Anda ya di Health Talk. Malam hari ini kita akan ngobrol dengan tema yang sekarang lagi banyak dibicarakan di masyarakat ya, terkait dengan kasus polio di Indonesia. Ini penetapan status Indonesia menjadi KLB polio ini menyusul ditemukan satu kasus di Kabupaten Pidi, Aceh beberapa waktu yang lalu. Terus juga menurut data dari Kemenkes nih, Star Lovers, kasus polio ditemukan pada anak berusia 7 tahun dan juga 2 bulan. Ini dari tes hasil, anak tersebut mengidap virus polio tipe 2 dan juga Sabin tipe 3 dengan gejala awal mengalami sakit demam, muncul nyeri di persendian dan juga kelemahan anggota gerak. Ini kejadian pertama sejak Indonesia dinyatakan bebas polio pada tahun 2014, di mana Indonesia mendapatkan sertifikat eradikasi polio atau Indonesia bebas polio. Nah, kok sekarang muncul nih beberapa kasus di Indonesia yang hanya di Aceh aja. Yang terakhir kemarin kita tahu bahwa di Manis Renggo, Klaten di Jawa Tengah ternyata ada kejadian luar biasa polio juga. Kita akan bahas, tema kita malam hari ini adalah KLB polio cegah dengan vaksinasi lengkap. Sudah hadir bersama dengan kita ada Dr. Brakmandita WI MSc SPAK, spesialis akademik kesehatan Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKK UGM, dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang pediatri sosial. Selamat malam dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebentar, suaranya dokter kok kurang keterdengar ya? Apakah kurang maju? Tes. Sebentar, agak kencang? Ya. Oke. Masuk, sudah masuk ya. Apa kabar dokter Andit? Iya baik mas. Alhamdulillah hujan di Jogja hari ini ya. Dingin. Di luar dingin, di dalam tambah dingin. Dingin, Oke, baiklah. Dokter, kalau berbicara soal polio nih, di tema kita kan KLB polio cegah dengan vaksinasi lengkap. Nah, kejadian luar biasa polio di Klaten Manis Renggo kan beberapa waktu yang lalu emang banyak banget menjadi momok bagi para ibu-ibu yang memiliki putra-putri baru nih ya. Nah, bisa diceritakan dok terkait dengan kejadian tersebut? Ya, jadi di beberapa waktu yang lalu di Manis Renggo, Klaten ditemukan ya. Jadi seorang anak yang kemudian tiba-tiba mengalami kelumpuhan atau kelemahan anggota gerak. Jadi setelah dilacak ternyata anak ini kira-kira 1 minggu sebelum dia mengalami kelumpuhan itu memiliki keluhan seperti demam, kemudian ada mual, muntah, nyeri kepala begitu ya. Kemudian tiba-tiba setelah 1 minggu mengalami gejala seperti itu, kemudian mengalami kelemahan di anggota geraknya. Jadi yang tadinya bisa jalan baik, tiba-tiba jadi nggak bisa jalan. Awalnya bisa duduk, tapi seiring berjalannya waktu jadi nggak bisa duduk sendiri. Nah kemudian dibawalah ke rumah sakit dan dirujuk ke rumah sakit Sarjito. Di situ kemudian akhirnya didiagnosis sebagai VDPV, jadi vaksin derived poliovirus ya yang tipe 2 gitu. Jadi sini disebut sebagai KLB, jadi kejadian luar biasa. Kenapa? Kan cuma satu kasus nih ya. Tapi kenapa disebut sebagai KLB? Karena Indonesia kan sudah tadi ya, Mas sudah nyampaikan di 2014 kita sudah tersertifikasi sebenarnya bebas polio. Tapi begitu ada kasus lagi, satu kasus saja kita sudah menganggap sebagai KLB, kejadian luar biasa atau outbreak gitu. Sehingga berdasarkan outbreak itu akan muncul respon-respon berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, Provinsi dan sebagainya. Walaupun satu kasus sudah dinyatakan KLB. Betul, ya. Karena itu kan, emang ada prosedurnya atau gimana dok? Iya, karena kan kita tadinya sudah bebas polio nih, jadi harapannya sudah tidak ada lagi nih kasus polio di Indonesia gitu. Nah, kalau begitu ada muncul satu kasus saja itu sudah langsung dianggap sebagai KLB. Ya. Baik. Jadi untuk temuan yang ada di Manis Renggo itu awal mulanya KLB digencarkan lagi atau memang sebelumnya seperti yang tadi saya awal infokan sudah ada nih di Aceh, terus di Papua kayak ya, gitu. Di itu Jawa Barat gitu. Jadi memang setelah sertifikasi Indonesia bebas polio itu di 2014
ada beberapa kasus. Nah itu juga begitu di Aceh ada, maka disebut juga sebagai KLB juga. di Aceh. Kemudian di Jawa Barat beberapa waktu lalu itu juga walaupun tadi 1-2 kasus saja itu sudah kemudian disebut sebagai KLB. Gitu. Baik. Ini kalau berbicara soal polio sendiri kan penyakit menular seperti Betul. itu ya. Nah, itu kan sudah KLB nih, sudah bebas dari polio. Kan bisa seorang anak dinyatakan punya penyakit atau dapat penyakit polio nih, asal mulanya bagaimana? Ya, jadi polio itu adalah suatu penyakit menular ya yang menyebabkan kelemahan anggota gerak, kelemahan otot awalnya. Jadi kelemahan ototnya sebenarnya bisa otot di mana saja. Biasanya memang yang paling sering adalah otot di kaki, di tangan begitu ya. Kemudian yang paling berat apabila kelemahan otot ini mencapai kelemahan otot pernapasan. Karena kita tahu ya kalau tiba-tiba otot pernapasan kita tidak bekerja kan otomatis kita tidak bisa bernafas. Nah ini yang kemudian bisa sampai menyebabkan kematian. Nah kenapa kok kita sudah bebas polio sebenarnya, kok tiba-tiba ada lagi begitu ya. Jadi yang ditemukan ini terbukti sudah dari pemeriksaan yang dilakukan, ini teridentifikasi sebagai yang namanya CVDPV atau circulating VDPV, jadi vaksin derived poliovirus. Nah poliovirus ini sendiri sebenarnya sudah lama nggak ada, bukan hanya di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia. Maka kita sudah mulai mengalami eradikasi ya, jadi sudah nggak ada. Tetapi bisa dideteksi kenapa ada CVDPV ini gitu, karena dulu jadi kita kan sejak tahun 2017 apa 16 begitu vaksin OPV kita, jadi oral polio vaksin yang kita miliki berganti dari yang namanya triple OPV menjadi BOPV. Jadi dulunya vaksin kita itu terdiri dari P1, P2, P3. Kemudian setelah kurang lebih dari tahun 99, P2 ini sudah lama tidak ada begitu. Sehingga vaksin yang tadinya triple OPV ini kemudian menjadi BOPV, sehingga hanya terdiri dari P1 dan P3 saja. Nah, sehingga P2-nya nggak ada. Tapi kok bisa ya yang muncul malah circulating VDPV tipe 2-nya begitu. Karena sebenarnya ketika seseorang yang terinfeksi virus polio, dia bisa menularkan ke siapa saja yang ada di lingkungan secara fekal oral. Jadi fekal oral itu maksudnya ketika virus itu masuk ke dalam saluran pencernaan, dia kemudian memperbanyak atau berkembang biak di dalam saluran pencernaan dan kemudian keluar. Nah, melalui feses atau tinja. Nah, ketika dia keluar ini dia bisa terbawa oleh air dan sebagainya, sehingga ini akan menimbulkan apabila kebersihan ya, higiene dan sanitasinya tidak baik, maka ini akan menimbulkan virus ini bisa terkontaminasi mungkin ke makanan atau yang lain sehingga menularkan ke orang lain. Pada seseorang yang daya tahan tubuhnya cukup baik, kemudian sudah terlindung dari vaksin polio, maka dia kalau dia terinfeksi dia maka tidak akan menularkan, jadi bisa memutus rantai penularan. Tetapi pada individu yang tidak terproteksi oleh vaksin polio, maka ketika dia terinfeksi, dia belum tentu jadi sakit. Nah, jadi kita seseorang itu kalau terinfeksi tidak selalu mengakibatkan sakit, atau mengakibatkan sakit tapi tidak jadi kelumpuhan, itu juga bisa. Nah, ketika dia cuma sakit kayak mungkin demam, rasanya nggak enak, meriang, itu kan banyak ya orang kita bilang sebagai flu-like syndrome, sehingga mungkin tidak berobat gitu ya, tidak terdeteksi kalau dia terinfeksi polio. Tetapi individu ini sudah bisa menularkan ke orang-orang yang lain yang ada di sekitarnya. Nah, ketika proses ini terjadi dan mengenai individu yang tidak terproteksi oleh vaksin polio, maka dia akan kemudian bisa muncul sakit. Makanya beberapa kasus yang ditemukan semuanya tidak lengkap vaksinnya atau tidak diimunisasi gitu. Jadi memang salah satu cara gitu ya untuk mencegah terus penyebaran virus polio ini adalah tadi dengan melengkapi vaksinasi. Oke, jadi artinya yang di Manis Renggo itu kurang vaksinasi atau bagaimana? Iya, kurang lengkap vaksinasinya. Kurang Jadi lengkap. divaksin aja nggak cukup kalau nggak lengkap. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan program vaksinasi sesuai dengan jadwal. Ada beberapa kali yang diulang-diulang. Nah itu sebaiknya dilengkapi karena dengan dilengkapi sesuai jadwal maka akan menimbulkan proteksi yang optimal. Kalau diberikan tapi nggak lengkap, misalkan tadi harusnya 4 kali, ini cuma 2 kali. Nah ini proteksinya nggak optimal,
sehingga tidak tadi pada suatu saat dia ada periode tidak terproteksi sehingga bisa mengalami infeksi. Oke, baik. Menarik nih kalau berbicara soal namanya imunisasi ya. Buat Anda di Lovers yang ingin gabung, boleh WhatsApp kami buka di 0818621013. Sekali lagi WhatsApp di 0818621013 untuk Anda bisa langsung bertanya kepada Dokter Andit yang hari ini sudah hadir menjelaskan terkait dengan KLB polio, cegah dengan vaksinasi lengkap. Itu tadi ya, cegah dengan vaksinasi lengkap. Nah, kalau berbicara soal yang namanya vaksinasi semasa kecil, dari saya kecil dulu nih, saya masih ingat bahwa polio bisa diberikan sampai dengan SD nih, tingkat SD kayak gitu. Nggak hanya sekali nih diberikannya. Nah, apa bener nih virus polio itu apa jenisnya itu lebih dari satu jenis atau bagaimana, dokter? Ya, betul. Jadi tadi yang saya sampaikan, virus polio yang ada di dunia ini tadinya, karena kan sebenarnya sudah mulai bebas polio tadi ya. Jadi awalnya memang ada virus P1, P2 dan P3 gitu. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu dengan program imunisasi yang baik, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, maka angka kejadian polio ini juga menurun, bahkan tadi sudah bisa sampai kita eradikasi. Sehingga vaksinasi yang sekarang ada di Indonesia itu jadi sesuai program pemerintah gitu ya Mas ya. Ada 4 kali OPV dan 2 kali IPV untuk seluruh Indonesia kecuali DIY. Karena kita di DIY sudah hanya menggunakan IPV saja, jadi polio yang disuntik saja sebanyak 3 kali. Jadi kalau sudah mengikuti program itu secara lengkap, ya insya Allah sih sudah bisa terproteksi terhadap infeksi virus polio. Jadi artinya bahwa pemerintah sendiri sudah support banget terkait dengan biar tidak terjadi KLB lagi. Betul, seperti itu ya. Nah, pada dasarnya untuk polio sendiri, gejala awal yang diderita oleh pasien itu bagaimana, dok? Ya. Jadi gejala awal seperti yang saya sampaikan bahwa sama seperti gejala infeksi virus lainnya gitu ya, mulai dengan demam, kemudian kalau kita kayak mau flu itu kan ada meriang-meriang gitu ya, kemudian bisa seperti pusing, mual, muntah, itu gejala-gejala awal. Biasanya gejala-gejala awal seperti ini akan berlangsung sekitar 3-7 hari. Kemudian kalau memang terjadi jenis polio yang paralisis atau polio yang dengan kelemahan, maka kelemahan itu biasanya muncul kira-kira antara 7-10 hari setelah dia mengalami onset gejala gitu. Nah, kemudian kelemahan ini bisa bertambah berat sampai dengan nanti bahkan menyebabkan kematian. Sampai menyebabkan kematian seperti itu. Gejala yang paling berat itu terjadi ketika fase di hari keberapa? Tadi mulai muncul kelumpuhan biasanya sekitar hari ke-7 sampai 10 rata-rata. Bisa sampai 35 hari juga baru muncul. Jadi range-nya cukup luas, tetapi yang paling sering biasanya antara 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari. Betul, ya. Iya. Itu mungkin setiap pasien beda-beda kali. Betul, ya. Ada yang mungkin panjang, ada yang pendek kayak gitu. Nah, kalau misalnya menemukan gejala-gejala seperti itu yang harus dilakukan orang tua, bagaimana, dokter? Iya, jadi sebenarnya kira-kira 1 dari 200 orang yang terinfeksi polio itu kira-kira 2-10%-nya yang akan mengalami kelumpuhan. Sisanya bisa kemudian baik seperti sembuh seperti biasa gitu. Tetapi pada saat mereka itu sedang terinfeksi, mereka sangat mungkin untuk bisa menularkan ke orang lain karena kan tadi penularannya sangat cepat sekali gitu. Nah, kemudian tadi kalau misalkan merasa ada gejala apalagi tiba-tiba mengalami kelumpuhan, maka harus segera ke rumah sakit. Jadi tadinya baik-baik aja nih, bisa jalan, bisa lari, anak-anak itu ya nggak ada masalah. Tiba-tiba kok melihat dia jalannya mungkin pincang, atau tadinya mungkin kalau di anak yang lebih kecil ya dia sudah mulai merangkak, kok merangkaknya agak diseret. Karena kan ini bisa mengenai semua usia, gitu. Sehingga kalau kita curiga tiba-tiba kok ada kelemahan anggota gerak, maka segera periksakan ke rumah sakit, ke dokter gitu ya, untuk kemudian ditindaklanjuti. Karena sebenarnya salah satu upaya yang dilakukan untuk eradikasi polio selain kita melakukan vaksinasi, juga yang namanya surveillance AFP, akut flaccid paralysis atau lumpuh layu. Jadi mendata semua kejadian lumpuh layu
untuk ditindaklanjuti, diperiksa lebih lanjut, karena lumpuh layu itu sebenarnya bukan hanya polio, ada beberapa penyakit lain ya seperti Guillain-Barré syndrome. Itu juga secara klinis dia akan tampilannya juga sama, anak tiba-tiba mengalami lumpuh layu, tapi kan bukan karena polio. Nah sehingga untuk masyarakat kalau menerima atau mungkin mendapatkan informasi atau mungkin ada saudara, anak dan sebagainya yang tiba-tiba mengalami lumpuh layu, segera periksakan ke rumah sakit, jangan ditunda-tunda lagi. Jadi apa ya, mungkin kurang aware aja kita ya sebagai orang tua yang mempunyai putra putri, sakit biasa nih kayak gitu, takutnya nanti ketika dibawa ke rumah sakit sudah telat kayak gitu. Nah fase telat itu bisa dikatakan kalau udah lumpuh atau bagaimana, dokter? Iya, sebenarnya kalau dibilang telat, karena sebenarnya kalau dia sudah terinfeksi polio dan mengalami kelumpuhan, ini sifatnya reversible, artinya dia tidak bisa sembuh lagi. Si lemahnya, lumpuhnya itu tidak bisa kembali lagi, begitu. Makanya ini adalah salah satu penyakit yang menimbulkan kecacatan yang tinggi juga gitu, karena tadi kelemahannya itu akan menetap seumur hidup si anak. Makanya kan yang bisa kita upayakan adalah melakukan pencegahan. Ya, karena kan sebaik-baiknya pengobatan pasti yang baik adalah mencegah supaya nggak sakit. Benar, gitu. Iya sih, pokoknya proteksi dari dini kayak gitu ya. Tadi dokter Andi juga sempat menjelaskan bahwa dampak dari polio itu kan bisa menyebabkan kelumpuhan permanen, kematian, terus juga ada beberapa faktor yang merugikan juga dari orang atau pasien yang sudah menderita polio kayak gitu. Nah, kalau berbicara soal faktor resiko itu apa aja, dok, yang bisa diketahui untuk masyarakat umum? Jadi faktor resiko yang pertama adalah tidak lengkapnya vaksinasi atau daya tahan tubuh yang jadi tubuh tidak mendapatkan kekebalan. Ketika kita mendapatkan vaksinasi, maka tubuh akan mempunyai kekebalan terhadap virus polio. Jadi kalau misalkan tadi tidak mendapatkan vaksin atau tidak lengkap, maka kekebalan terhadap virus polio ini akan minimal atau bahkan tidak ada. Kemudian yang berikutnya adalah kebersihan tentunya, karena kan kita tahu nih tadi penyebarannya dari orang ke orang itu secara fekal oral ya, atau dari fekal ke mulut gitu kan. Nah sehingga kebersihan seperti kebersihan lingkungan ya, ini sangat-sangat penting. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat itu menjadi salah satu yang harus dilakukan. Ketika lingkungannya padat, kemudian kebersihan, higiene dan sanitasinya tidak baik, apalagi ditambah tidak mendapatkan vaksinasi, ini menjadi salah satu faktor resiko yang bisa menyebabkan penularan virus polio ini semakin cepat dan tadi menyebabkan infeksi dari virus polio itu sendiri. Ada usia tertentu nggak ya rentan terhadap penyakit polio sendiri? Jadi virus polio ini sebenarnya bisa menyerang ke semua orang gitu. Tetapi memang yang paling sering menyerang ke anak-anak, karena anak-anak ini kan daya tahan tubuhnya belum sebagus dewasa ya gitu. Padahal tadi bisa saja dewasa ini terinfeksi tetapi tidak sakit, sehingga tadi dia tetap bisa beresiko untuk menularkan tanpa dia merasa tahu bahwa saya tuh sebenarnya menularkan penyakit gitu. Sehingga kalau dilihat siapa saja yang terinfeksi, siapa saja bisa terinfeksi, tapi memang anak-anak kan kelompok yang rentan ya gitu, sehingga sebaiknya memang diproteksi sejak dini. Jadi dewasa juga ternyata bisa juga kena polio dan juga akibatnya fatalnya juga sama seperti anak-anak juga. Baik. Jadi kalau dari sisi geografi sendiri nih, ada mungkin daerah-daerah khusus yang memang sudah diplotkan, di sini banyak nih kasus polio, di sini banyak kasus polio kayak gitu, dok? Kan sekarang kita sebenarnya udah bebas polio ya mas ya. Jadi yang tadi sudah disebut itulah daerah-daerah yang sudah ditemukan adanya virus polio liar ya. Kemudian secara geografi sebenarnya untuk daerah-daerah rentan gitu ya, daerah-daerah rentan bukan secara geografi tapi secara cakupan imunisasi sebenarnya. Jadi daerah-daerah yang cakupan imunisasinya rendah itu beresiko lebih besar untuk mengalami infeksi penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi nggak hanya polio sebenarnya, seperti campak, rubella gitu ya, difteri, tetanus. Jadi kalau ketika daerah itu cakupannya rendah, maka kerentanan terhadap penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi akan semakin tinggi. Baik. Jadi artinya bahwa tetap kebersihan, terus juga segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan harus dijaga. Dan aware sama keluarga dan juga tubuh kita sendiri gitu ya. Betul. Dan vaksinasi jangan lupa. Nah itu tadi ya, vaksinasi harus lengkap gitu ya. Baik, dokter, kita akan jeda untuk commercial break dulu dan nanti kita akan baca yang sudah masuk lewat tanya di WhatsApp kita di 0818621013 ya. Baik, untuk Anda nih Star Lovers yang ingin bertanya, boleh masih kami buka line WhatsApp di 0818621013
Kita akan segera kembali tentunya setelah jeda komersial break berikut ini. Ya, selamat malam untuk Anda Stalovers yang baru saja gabung bersama dengan Iwan. Di sini kita masih di Health Talks bersama dengan Dr. Bramandita WI MSc SPAK, Staf Akademik Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKM KUGM, dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang pediatri sosial. Tema kita masih di KLB polio, cegah dengan vaksinasi lengkap. Untuk Anda yang bergabung, line WhatsApp masih kami buka di 0818621013. Baik, dokter, tadi sebelum kita jeda komersial, kita lagi ngobrol terkait dengan faktor risiko terkait dengan umur berapa yang ternyata rentan terhadap polio ya. Lebih banyak ke anak-anak dan ternyata orang dewasa juga sama, bisa juga terkena polio juga kayak gitu ya. Nah, masa tunggu untuk penyakit polio itu sebenarnya berapa lama sih, Dok? Ya, jadi masa inkubasi ya, kita bilang masa inkubasi itu biasanya tadi sekitar 7-14 hari gitu. Nah, sehingga ketika mulai terinfeksi sampai muncul gejala kira-kira 7-14 hari. Setelah dia muncul gejala ringan kayak tadi yang demam, mual, muntah, atau mungkin merasa lelah atau nyeri-nyeri otot gitu. Kemudian kalau nanti ternyata jatuh pada kondisi kelumpuhan, itu biasanya muncul tadi sekitar hari ke-7 sampai ke-10. Sama juga ya antara anak-anak dan juga dewasa, polanya sama ya. Baik. Kalau dari dokter sendiri terkait dengan polio yang ada di Indonesia, di Yogyakarta aja deh, kasus terberat itu sampai dengan kematian ada, Dok, di Jogja? Enggak sih, kadang-kadang kita baru satu ini. Oke, baik. Yang di Klaten ya, dirujuk ke Sarjito ya. Ya. Oke, baiklah. Kita baca yang udah masuk di WhatsApp 0818621013. Halo, selamat malam. Dari nggak ada namanya. Oh, Mas Aryo di Ngaglek ya. Anak saya belum dapat imunisasi, sedangkan kami baru di Sleman besok Sabtu dan juga program pertama selesai di tanggal 20 Januari. Nah, kalau mau vaksin di luar Puskesmas bisa didapatkan di mana ya, Dok? Dan apakah juga ada biayanya atau gratis? Sehingga bulan depan periode kedua di Februari anak saya bisa ikut yang program dari Puskesmas. Monggo, Dokter Andit. Ya. Jadi Supin ini sebagai bentuk dari mitigasi pemerintah terhadap kejadian luar biasa atau yang kita kenal sebagai ORI, Outbreak Response Immunization gitu. Nah, sehingga untuk kejadian yang ada di Klaten, Manis Renggo itu Supinnya ini akan dilakukan di Sleman, DIY. Jadi DIY hanya Sleman saja, yang kabupaten kota lainnya tidak. Kemudian seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu, karena memang ternyata anak yang mengalami polio ini pernah tinggal sebelum dia datang ke Manis Renggo itu dia pernah tinggal di Madura selama kurang lebih 2 bulan gitu. Nah, sehingga di Jawa Timur, Jawa Tengah seluruh kabupaten kota, kemudian di DIY hanya di Kabupaten Sleman saja. Yang diberikan pada Supin ini adalah NOPV 2. Jadi ini berbeda dengan OPV yang ada pada vaksin rutin gitu. Jadi kalau vaksin rutin OPV itu hanya terdiri dari P1 dan P3, jadi BOPV. Nah, dengan kalau saya nggak salah dengar, dia belum pernah mendapatkan imunisasi ya, gitu. Tadi nggak menyebut umurnya juga ya. Jadi kalau sebaiknya kalau memang belum pernah dapat sama sekali untuk vaksin rutin, artinya vaksin yang sesuai program, segera dilengkapi. Yang untuk vaksin programnya segera dilengkapi, karena itu kan butuh penjadwalan ya, karena banyak yang belum diberikan. Kemudian untuk Supinnya ini sendiri, untuk NOPV 2-nya ini, tadi kalau belum sempat lah sekarang ini harus segera menyempatkan diri gitu, karena memang periode waktunya nggak panjang. Jadi putaran pertama ini 1 minggu, kemudian nanti bulan depan putaran kedua, karena yang harapannya kita memberikan dengan jeda waktu 4 minggu supaya menimbulkan proteksi yang optimal. Untuk tadi ya, kalau bisa memang segera didapatkan, karena vaksin khusus yang untuk Supin ini hanya ada di Puskesmas. Jadi kayak saya di Sarjito nggak memberikan vaksin ini juga gitu, jadi kami nggak menyediakan, sehingga bisa dapatnya ya di Puskesmas. Cari Puskesmas terdekat dan kemudian segera untuk mendapatkan vaksin yang NOPV 2. Kemudian tadi yang vaksin rutinnya segera dilengkapi supaya terproteksi dengan optimal, bukan hanya untuk yang NOPV 2 ini saja, tetapi untuk jenis
polio yang lain ya. Untuk vaksin polio kan ada P1, P2, P3. Kemudian juga vaksin-vaksin lain, karena penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi yang sudah masuk ke dalam program imunisasi pemerintah kan banyak, Mas. Jadi ada difteri, ada tetanus, rotavirus gitu ya, kemudian pneumonia atau radang paru, TBC, kemudian ada juga campak dan rubella. Jadi bukan hanya dengan polio saja, tetapi juga perlu melengkapi untuk vaksin-vaksin yang lain gitu. Baik, jadi vaksin memang didapatkan hanya bisa di Puskesmas ya. Yang ini ya, untuk yang ini hanya di dan nggak ada free ya, Kak? Free. Oke, Free of charge. Siap. Free of charge. Baik, jadi Mas Aryo di Ngaglik harus segera melengkapi ya, intinya seperti itu. Terus yang sudah masuk juga, selamat malam Isti yang ada di Wates. Untuk polio ini dari jenis virus atau bakteri seperti apa dan biasanya ada di mana? Kalau kita sudah diimunisasi, apakah bisa masih potensi terkena penyakit polio juga? Oke, jadi Mbak Isti ya tadi ya di Wates. Polio ini merupakan penyakit yang disebabkan karena virus, jadi namanya virus polio. Kemudian kalau kita sudah terimunisasi, jadi kita sudah mendapatkan vaksin dengan lengkap, catatannya harus lengkap juga ya. Jadi ibaratnya pernah dapat aja itu belum cukup gitu. Jadi kita harus mendapatkan kita harus melengkapi juga. Nah, kalau kita sudah lengkap, itu bisa menimbulkan proteksi bahkan lebih dari 95%. Gitu. Jadi artinya apakah masih bisa terinfeksi? Masih, karena kan dia tidak menimbulkan 100% proteksi, tetapi sangat kecil kemungkinannya kalau kita sudah mempunyai kekebalan. Berbeda tadi kalau kita nggak punya kekebalan, bahkan hampir 100% kemungkinan terinfeksi. Baiklah. Selamat malam Iwan dan juga Dokter Anggit. Saya Tante Rensi di Jakal mau tanya, untuk vaksin yang diberikan ke anak itu mulai umur dari berapa? Dan apakah semua harus suntik polio? Dan apakah jika sudah umur 10 tahun bisa disuntik polio karena belum pernah suntik tapi saat ini masih sehat-sehat saja? Terima kasih. Oke. Nah, ini mungkin yang saya perlu garis bawahi yang terakhir ya, sampai saat ini masih sehat-sehat aja gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya bahwa masih sehat padahal belum mendapatkan imunisasi polio. Nah, kenapa bisa terjadi? Kalau kita mendapatkan vaksin, maka kita akan mendapatkan kekebalan yang sifatnya individu. Jadi misal saya divaksin, saya akan mendapatkan kekebalan itu. Tetapi yang hebatnya kalau vaksin ini untuk komunitas, artinya tadi semua anak mendapatkan vaksinasi, cakupan vaksinasi di suatu daerah itu baik, bukan hanya individu-individu itu saja yang bisa mendapatkan kekebalan, tetapi akan muncul yang namanya herd immunity atau kekebalan komunitas. Nah, karena kita tahu dalam suatu komunitas tidak semua bisa divaksin. Artinya, misal nih mereka-mereka yang dengan imunodefisiensi atau daya tahan tubuh yang rendah ya karena suatu penyakit, misal mohon maaf HIV, kan dia memang secara klinis penyakitnya itu menyebabkan penurunan daya tahan tubuh gitu. Nah, sehingga mereka-mereka yang seperti ini kita bilang tidak boleh mendapatkan imunisasi polio ini begitu, untuk yang OPV begitu ya. Kemudian mereka-mereka yang misalkan dengan kanker atau penyakit-penyakit kronis yang mendapatkan pengobatan steroid, jadi ini yang kemudian menyebabkan sistem imunnya turun, itu juga kontraindikasi untuk mendapatkan OPV ini. Nah, tetapi kalau lingkungannya itu baik, kecakupannya semuanya diimunisasi, kan virusnya jadi terputus penularannya, sehingga mereka-mereka yang tidak bisa mendapatkan vaksin karena kondisi medis maka bisa terlindungi. Begitu juga tadi mungkin kalau ada individu yang mungkin lupa atau ada yang juga nggak mau gitu ya. Nah, tapi kalau lingkungannya baik, sebenarnya mereka harus berterima kasih nih pada lingkungan yang cakupannya tinggi, karena dengan demikian mereka ikut terlindungi begitu. Jadi harapannya kita meningkatkan cakupan sebanyak-banyaknya. Makanya kegiatan Supin ini tujuannya untuk memutus rantai penularan, sehingga tadi harusnya target cakupan tercapai ya gitu. Sehingga ya tadi monggo yang belum, ini kan udah berjalan 4 hari nih dari hari Senin, segera mencari puskesmas terdekat untuk mendapatkan NOPV 2 ini untuk anak yang berusia 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun. Ya, jadi 7 tahun tuh artinya sebelum ulang tahun ke-8. 7 tahun, 11 bulan, 29 hari masih bisa ya? Ikut ya gitu. Tapi kalau udah di atas itu memang sudah tidak mendapatkan tidak ikut dalam vaksin Supin ini gitu. Itu tadi ya Tante Rensi yang ada di Jakal, boleh
mumpung lagi di Sleman juga ya, mumpung ada program juga. Ada Disa di Jakal juga. Halo, sekarang sejauh apa edukasi tentang vaksin yang dilakukan petugas kesehatan? Terus bagaimana caranya mengedukasi orang yang nggak mau divaksin? Terima kasih. Ya, jadi edukasi yang sudah dilakukan nih sudah cukup banyak ya. Salah satunya kegiatan kita malam hari ini kan merupakan salah satu bentuk edukasi ya kepada masyarakat yang belum mungkin kemarin-kemarin belum paham tentang apa itu polio, apa itu vaksin polio gitu ya. Nah ini mudah-mudahan dengan mendengarkan diskusi kita malam hari ini bisa ikut mendapatkan ilmunya juga. Kemudian dari pemerintah sebenarnya juga sudah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi melalui dinas kesehatan, dinas pendidikan dan sebagainya, kerjasama lintas sektoral dan sebagainya untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya vaksinasi begitu. Jadi kalau untuk edukasi yang dilakukan tenaga kesehatan sudah sangat banyak dan memang akan selalu kita tingkatkan. Dan rutin ya dok ya? Ya udah rutin gitu. Apalagi vaksinasi itu sebenarnya kalau pada anak bukan hanya yang balita aja. Tetapi nanti kan di usia sekolah ada yang namanya BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Itu ada di kelas 1, kelas 2 dan kelas 5 serta kelas 6 kalau di Jogja. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak kegiatan yang dilakukan. Dan bagaimana cara kita melakukan edukasi tadi ya pertanyaannya kepada mereka-mereka yang menolak gitu. Jadi mungkin minta bantuan seluruh teman-teman Star FM tuh Star Lover ya berarti Star ya. Lovers. Ya, jadi kita bisa menyampaikan tentang apa sih imunisasi, apa sih vaksinasi gitu ya, dan manfaatnya begitu manfaatnya. Kemudian bisa juga menyampaikan testimoni nih kalau yang sudah divaksin, alhamdulillah mudah-mudahan sehat terus gitu ya. Itu juga bisa menyampaikan ke mereka-mereka bahwa ini loh kalau anak saya divaksin sehat dan sebagainya. Itu akan sangat membantu kita sih sebagai tenaga kesehatan untuk ikut melakukan edukasi. Oke, baik. Ini mungkin jawaban dari pertanyaan dari Mbak Esti yang nyambung lagi. Saudara saya ini nggak mau ikut program imunisasi dan juga vaksin sejak bayi, tapi sekarang juga masih sehat. Padahal imunisasi ini penting buat anak-anak. Bagaimana menjelaskan ke saudara saya ya dok? Ya, jadi tadi mungkin salah satu testimoni ya. Iya, salah satu testimoni. Kedua, tadi juga bisa ikut dijelaskan bahwa sebenarnya mereka-mereka yang kemudian walaupun tadi ya menolak vaksin tapi tetap sehat sampai sekarang nih sebenarnya harus bersyukur dengan lingkungannya. Coba bisa dibayangkan kalau lingkungannya itu juga ikut tidak divaksin gitu kan, otomatis kan cakupannya pasti jelek gitu. Nah ketika cakupannya jelek maka kekebalan komunitas tadi jadi nggak muncul. Nah sehingga akan sangat mungkin mereka-mereka yang tidak divaksin akan mengalami infeksi. Oke, gitu. baik. Satu lagi sebelum kita ke pertanyaan yang lain dari Mas Ahmad di Bantul. Kalau di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah seluruh kabupaten, tapi yang di Jogja kok hanya di Sleman saja. Terus yang di Bantul apakah aman? Iya. Jadi kalau kan kasusnya tadi yang ditemukan di Manis Renggo Jawa Tengah. Kemudian dia dari riwayatnya ternyata pernah tinggal di Jawa Timur di Madura gitu, sehingga memang kalau kita bilang ini menjadi daerah yang jelas ada kasusnya gitu. Sedangkan Sleman ini sebenarnya karena kita bertetangga dekat dengan Manis Renggo Klaten tadi gitu, sehingga harapannya kalau Sleman ini kemudian ikut Supin maka rantai penularannya bisa terputus dan seluruh kabupaten kota di DIY lainnya jadi nggak perlu, harapannya seperti itu. Kalau tadi tanyanya apakah yang lain aman, nah ini menjadi PR kita bersama. Artinya selain vaksinasi tadi yang saya sampaikan adanya surveillance AFP. Jadi buat Star Lovers tadi ya, nanti kalau menemukan tiba-tiba ada tetangganya atau saudaranya yang tadinya baik-baik aja kok tiba-tiba lumpuh layu gitu ya mendadak. Nah ini segera melaporkan ke dinas kesehatan terdekat atau ke puskesmas terdekat untuk segera ditindaklanjuti. Artinya kasusnya individunya akan kemudian mendapatkan tata laksana medis. Nah, lingkungannya akan dilakukan yang namanya tracing atau pencarian kontak gitu untuk tadi melihat sejauh mana kemudian kemungkinan penularan dan sebagainya gitu. Jadi itu adalah salah satu memang upaya yang bisa dilakukan tadi untuk menjaga keamanan. Tadi kalau begitu ada satu kasus ditemukan kemudian segera bisa dilaporkan, kan kemungkinan penularannya harapannya tidak luas. Tapi kalau ternyata tidak dilaporkan, mungkin dianggap biasa dan mobilitas kita tuh kan cukup tinggi ya Mas ya. Jadi dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah ini otomatis penularannya bisa jadi semakin luas. Itu yang tidak kita harapkan. Baik. Jadi artinya bahwa untuk kasus yang ditemukan
di satu daerah itu juga nanti akan menjadi KLB seperti misalnya, kita nggak berharap sih ya misalnya di kota-kota lain dapat atau ditemukan kasus seperti itu, dan insya Allah kedepannya juga Indonesia bebas polio kayak gitu ya. Nah kalau berbicara untuk Supin nih dok, terkait dengan Supin ini, vaksin Supin ini untuk siapa aja sih sebenarnya? Ya, jadi untuk kegiatan Supin yang tadi merupakan mitigasi pemerintah terhadap kejadian KLB, vaksinnya adalah NOPV 2, ditujukan pada semua anak yang sehat gitu ya, pada rentang usia 0 sampai 7 tahun. Jadi sehat di sini artinya ada beberapa kondisi yang mungkin memang tidak memungkinkan untuk diberikan ya, seperti karena NOPV 2 ini adalah vaksin yang berasal dari virus hidup yang dilemahkan. Nah, sehingga kalau pada mereka-mereka yang dalam kondisi sakit ya, sakit ini ada sakit ringan gitu ya, misalkan kayak kita batuk pilek gitu ya. Nah, ini periksakan ke dokter, nanti dokter akan memutuskan bisa nggak kondisi ini untuk divaksin. Tapi kalau untuk mereka yang sakit berat, misalkan sampai harus dirawat, ya saat itu sementara ditunda dulu, tapi nanti setelahnya bisa mendapatkan. Ada beberapa individu yang memang kita sebut atau kontraindikasi atau memang tidak boleh untuk mendapatkan, seperti mereka-mereka yang dengan keganasan atau kanker gitu ya, yang sedang dalam pengobatan kemoterapi, atau mereka-mereka yang dengan penyakit kronis yang kemudian mendapatkan obat-obat yang bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Ini seperti juga infeksi HIV. Nah, ini mereka-mereka yang dalam kondisi seperti ini tidak boleh mendapatkan vaksin NOPV 2 ini. Begitu. Nah, nanti akan dilihat status imunisasinya, karena kalau nanti ternyata mereka orang Jogja, kan kita sudah mendapatkan 3 kali IPV. Nah, kalau 3 kali IPV sudah lengkap, maka nggak perlu khawatir. Tetapi kalau ternyata mereka IPV-nya juga belum lengkap, itu maka perlu segera dilengkapi, gitu, supaya bisa terproteksi walaupun tidak mendapatkan NOPV 2 ini. Oke, baik. Jadi untuk kapan boleh divaksinnya berarti memang sesegera mungkin kayak sesegera kita. Mungkin ya, dan itu memang sebaiknya diperiksa dokter ya, karena kan kadang kalau kita yang merasa, mungkin kita merasa kayaknya masih sakit padahal sebenarnya udah boleh, atau sebaliknya kita merasa udah nih nggak apa-apa, tapi ternyata pas diperiksa dokter, ternyata ini belum boleh. Jadi memang sebaiknya kalau dalam kondisi sakit ringan sebenarnya bukan kontraindikasi untuk mendapatkan NOPV 2, tapi sebaiknya diperiksakan ke dokter untuk memastikan gitu, karena kan ringan itu kan ya harus betul-betul juga dilihat kondisi klinis anaknya juga gitu, bisa nggak memungkinkan untuk mendapatkan vaksin, ada nggak hal-hal yang menyebabkan kontraindikasi. Artinya bahwa sebelum mendapatkan Supin sendiri itu berarti si anak harus konsultasi dulu sama dokter atau bagaimana? Ya, jadi kalau memang dia dalam kondisi sakit ya. Tapi kalau misalkan udah sehat ya nggak apa-apa, bisa segera langsung ke puskesmas, kan di puskesmas juga ada dokternya. Jadi nggak khusus ibaratnya harus periksa ke dokter dulu gitu. Tapi sebenarnya dengan datang ke puskesmas, di situ kan juga ada dokternya. Oke, baiklah. Sampai sejauh ini udah jalan hari keempat ya untuk programnya sendiri. Ini respon dari masyarakat di Sleman bagaimana, dok? Ya, responnya alhamdulillah bagus ya. Jadi di tempat-tempat sentral pelaksanaan vaksin juga penuh. Nah, mungkin yang kadang kalau harus menunggu lama gitu ya, ini mohon bersabar gitu ya, mohon bersabar. Ini ujian. Gitu. Jadi memang karena tadi ya, memang karena cakupannya itu banyak gitu ya. Tadi kan tentang usia 0 sampai 7 tahun tuh banyak. Kalau yang di sekolah, jadi anak usia sekolah, puskesmas akan melakukan kunjungan ke sekolah biasanya. Tapi ada beberapa kondisi yang memang mungkin tidak bisa ke sekolah, mereka akan disentralisir di suatu tempat misalkan, maka bisa datang ke tempat itu atau ke puskesmas itu sendiri sebenarnya gitu. Jadi silahkan datang. Memang mungkin kalau bisa datang sesuai antrian, biasanya kan sudah dijadwal ya. Kadang tuh kita dijadwal jam berapa, tapi karena tadi mungkin masih sibuk yang lain, jadi datang pada waktu yang setelahnya. Nah, ini juga kadang menimbulkan, kalau semua berpikir sama kan akhirnya waktu setelahnya jadi lebih banyak gitu. Nah, ini kemudian menimbulkan antrian yang lebih panjang gitu. Jadi mungkin kalau bisa datang sesuai dengan jadwal akan lebih baik, dan ini juga sebenarnya bukan hanya membantu petugas kesehatan, tapi juga membantu diri kita sendiri untuk tidak terlalu lama di situ. Oke. Ini juga untuk pemberian vaksin sendiri, apakah ada batasan, yang maksudnya batasan jumlahnya, atau memang dari pemerintah sendiri menggelontorkan jumlah vaksin yang tidak terbatas di Sleman sendiri? Ya, jadi bukan nggak terbatas, Mas, tapi kita memang sudah memperhitungkan. Jadi Dinas Kesehatan sudah memperhitungkan,
anak berusia 0 sampai 7 tahun di Kabupaten Sleman tuh sekian gitu. Maka ya vaksinnya disesuaikan dengan kebutuhan itu. Jadi ibaratnya jangan takut kekurangan. Itu gitu. tadi ya, jangan takut kekurangan. Pokoknya kalau misalnya mempunyai putra putri atau adik di usia 0 sampai dengan 7 tahun 11 bulan bla bla bla. Ya, pokoknya sebelum ulang tahun ke-8 ya, harus didaftarkan langsung gitu ya. Jadi khusus di Sleman dulu yang sekarang ya. Iya, di Sleman aja gitu. Jadi mudah-mudahan juga tidak menyebar ke yang lain gitu. Artinya tidak ada kasus-kasus polio baru lainnya gitu. Jadi hanya cukup yang kemarin aja. Oke, baiklah. Untuk yang sekarang vaksin ini menimbulkan demam atau tidak, Dok? Enggak, jadi vaksin NOPV2 ini termasuk vaksin yang cukup aman. Tidak ada laporan efek samping, sangat sedikit sekali ya. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya. Perlu khawatir. Takutnya kan, aduh nanti kalau panas anaknya gimana atau gimana gitu ya. kan. Nggak perlu khawatir. Oke, baiklah. Penjagaan lain selain divaksinasi apa ini untuk polio? Oke, jadi karena polio ini adalah penyakit menular yang melalui kontak ya dari orang ke orang, maka selain vaksinasi, maka jangan lupa pola hidup bersih dan sehat gitu. Jadi misalkan lingkungan kita harus dijaga juga gitu ya, terhadap pencemaran. Kemudian jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Kemudian sumber air bersihnya harus terjaga gitu ya. Sehingga kalau kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat, kemudian lingkungan kita juga sehat, dan ditambah dengan vaksinasi, mudah-mudahan kita bisa memutus rantai penularan virus polio ini dan bisa menjaga anak-anak kita nih untuk terjadinya infeksi virus polio sampai dengan kecacatan. Oke, baik. Itu yang di Sleman ya. Artinya di Sleman kan sudah ada Supin. Kalau misalnya di luar Sleman, pencegahannya bagaimana nih biar kita aware sama lingkungan dan juga keluarga? Oke, di luar Sleman jangan lupa vaksinnya kan bukan hanya PIN aja, Supin aja gitu. Jadi vaksin rutinnya juga harus lengkap. Jadi Supin ini sebenarnya ekstra gitu ya, karena ini bentuk dari mitigasi pemerintah untuk kasus KLB tadi. Tetapi vaksin lainnya yang rutin itu tetap harus dilakukan seperti biasa. Jangan sampai juga karena mau Supin terus menunda vaksin yang lain. Enggak. Jadi vaksin rutin tetap berjalan seperti biasa. Kemudian tambah dengan yang tambahan Supin ya, polio ini ya, NOPV2 ini. Jadi untuk kabupaten kota selain Sleman di DIY, maka vaksin polio kan sudah didapatkan secara rutin, yaitu IPV yang polio yang disuntik tadi gitu. Jadi itu silakan dilengkapi sesuai jadwal. Kalau misalkan masih ada yang belum, misalnya kemarin karena pandemi lupa, telat, takut dan sebagainya, segera dilengkapi gitu. Jadi jangan sampai karena kemarin terlewat terus nggak usah aja, nggak, karena nggak ada vaksin yang hangus ibaratnya. Jadi kalau misal dulu pernah sekali, padahal harusnya kita 3 kali nih, kan kurang 2. Nah ini segera lengkapi yang 2 ini. Jadi nggak harus mengulang dari awal lagi. Oke, kalau misalnya data yang dulu tidak ada, itu bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya nggak yakin, orang tuanya nggak yakin dulu kayaknya iya apa enggak gitu, dianggap enggak. Gitu. Jadi dianggap enggak, sehingga kita bisa memberikan sesuai ketentuan ya. Misalkan kalau IPV ya 3 kali gitu. Tapi kalau dulu ingat dulu baru sekali nih, ya udah tinggal dilengkapi. Jadi artinya bahwa rentang waktu dari umur 0 sampai dengan 7 tahun something itu bisa dilengkapi di jangka waktu itu ya, Dok ya. Kalau misalnya dulu di bayi itu tidak sempat melengkapi seperti itu. Iya. Jadi kan pemerintah kemarin di tahun 2022 itu ada program BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional gitu. Karena sebagai bentuk tadi pada saat pandemi cakupan imunisasi banyak yang turun sehingga banyak yang nggak lengkap. Nah sampai dengan 5 tahun harus dilengkapi, karena jadi semua anak yang sampai dengan 5 tahun kalau imunisasinya masih ada yang belum lengkap harus segera dilengkapi. Nah setelah itu kan kemudian akan mendapatkan vaksin di kelas usia sekolah ya, di kelas SD tadi ada yang namanya program BIAS. Tapi kalau ada yang misalkan udah lebih dari 5 tahun tapi ada yang belum lengkap juga, maka konsultasikan ke dokter, ke puskesmas, mana yang masih bisa dikejar gitu, karena nggak semua vaksin bisa diberikan gitu, karena kan ada batasan usianya juga gitu. Jadi kalau yang di atas 5 tahun silahkan kontrol ke dokter untuk mana yang bisa. Dokter ini tidak harus dokter anak ya, bisa di puskesmas juga gitu, mana yang masih bisa diberikan. Tapi kalau di bawah 5 tahun maka segera lengkapi vaksinasinya. Oke, berarti maksimal batas 5 tahun bisa dilengkapi. Kalau after 5 tahun harus konsultasi dulu ya, seperti betul. itu. Baiklah. Dokter Andit, enak banget ya ngobrolnya ya. Suaranya loh ya empuk banget. Oke, ternyata waktu kita nggak banyak nih dokter, kayak dengan ngobrolan kita ada KLB polio cegah dengan vaksinasi lengkap.
apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan tema kita, monggo silakan. Oke, jadi mungkin buat Star Lovers ya, mari kita sukseskan Supin kita kali ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memutus rantai penularan virus polio dan harapannya kita bisa menjaga anak-anak kita terhadap kejadian infeksi polio yang bisa menyebabkan masalah ya sampai dengan kecacatan dan kematian. Baik, pokoknya harus disukseskan untuk Supin yang ada di Sleman ya, program pemerintah sekarang ya. Oke. Baik, Dokter Andi terima kasih sudah hadir di Health Talk malam hari ini. Semoga informasi atau obrolan kita bisa berguna untuk masyarakat luas ya terkait khususnya untuk masyarakat Sleman yang masih bertanya-tanya mau divaksin nggak ya? Harus wajib divaksin ya. Iya benar. Oke. Baik, lain kesempatan bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda dokter ya. Baik. Siap, makasih Mas. Terima kasih untuk Anda Star Lovers yang malam hari ini sudah bergabung juga bersama dengan Iwan di WhatsApp 0818621013. Tadi sudah ada Dokter Andi ya, beliau adalah staf akademik Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKMK UGM, dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang pediatri sosial. Tema kita tadi KLP polio, cegah dengan vaksinasi lengkap. Yang ketinggalan boleh nanti langsung masuk ke YouTube-nya Star FM, bisa disimak dan juga dilihat obrolan kita untuk Anda ya. Baik. Kita akan kembali lagi di lain kesempatan dengan obrolan yang berbeda tentunya. Buat Anda Star Lovers tetap di sini di Health Talk bareng sama Iwan. Sampai nanti, udah kelar ya. Kok sampai nanti? Sampai jumpa, selamat malam dan terima kasih.